Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata pada Nikodemus yang datang padanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yakni Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, siapapun pengen selamat, siapapun mengharapkan, menginginkan, mendambakan keselamatan. Apa ada yang enggak? Maka menarik ketika kita itu menyapa orang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu doa. Doa supaya aku dan kamu selamat. Maka kadang-kadang juga aneh. Salam diganti macam-macam. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya salam itu selalu doa. Maka mengapa kok kemudian dalam tradisi timur itu menyapa, memberi salam itu sesuatu yang bernilai. Lakukan kalau itu bernilai. Karena semua orang ingin, semua orang mendambakan. Selamat itu bukan hanya soal raga, tapi jiwa. Jiwa dan raga, dunia akhirat. Kita pengen selamat. Nah, dalam kacamata iman, keselamatan itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu seringkali tak terukur, tak terselami. Nah, seringkali makanya orang bilang, wah ini takdir. Minta maaf. Kita orang Kristiani, kita orang beriman, melihat dengan cara berbeda. Kalau takdir itu seolah-olah ini tidak bisa diubah. Tapi keselamatan selalu menuntut partisipasi kita sendiri. Dalam putusan-putusan kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam pikiran kita, perilaku kita. Itu pun juga diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, jalan yang Tuhan yang tak terukur itu dan tak terselami itu, bagi orang Israel di dalam bacaan pertama, membosankan. Sulit, terjal, seolah-olah tanpa ujung. Ngikuti Gusti Allah itu gak gampang. Dan mana ujungnya? Dan itu jadi pengalaman kita semua kan? Romo, saya sudah berdoa berkali-kali tapi kok rasanya gak dijawab. Doa itu apa? Kita memohon, kita berkomunikasi, kita mencoba menyingkronkan hidup kita dengan jalan Tuhan itu. Maka kalau belum sinkron, masuk ya mandek. Maka di sini dikatakan dalam bacaan pertama, orang Israel itu bosan. Orang Israel itu merasa bahwa ini kok tanpa ujung. Nah, godaannya orang yang macam itu adalah kembali ke jalan yang lama. Kembali, wah dulu itu enak.
Dulu itu begini, dulu itu kayak gini. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama juga. Orang-orang Israel melihat hidupnya sekarang yang ngikutin jalan Tuhan, kok tambah berat, kok tanpa ujung. Enak yang dulu. Dulu di Mesir ada air, dulu kita bisa makan enak. Tapi lupa bahwa jalan Tuhan itu menghendaki yang lain. Mengapa kok demikian? Mengapa kok kita ini gampang sekali jatuh atau terjerumus di dalam jalan yang bukan jalan Tuhan? Ya harus disadari bahwa mata kita, hati kita, perasaan-perasaan kita semuanya serba terbatas untuk bisa menilai jalan Tuhan yang tak terselami itu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara terkasih, jalan Tuhan itu yang macam apa sih? Injil menunjukkan pada kita. Jalan Tuhan itu salib. Salib yang kita taruh di rumah kita, di mobil kita, kita pakai bahkan kita beri pada anak kita ketika mereka berangkat. Kita mulai dengan doa. Ono sing ngene, mergo wedi. Ada yang wah, ketok banget, mbuh bener apa mbuh salah. Ada yang salibnya kecil, ono sing salibnya gede. Bukan itu, tapi yang terpenting salib, jalan Tuhan. Mengapa salib itu menjadi jalan Tuhan? Bacaan kedua dan bacaan Injil menunjukkan semuanya pada kita. Salib itu tanda bahwa Allah itu mau hadir, memberikan dirinya total pada manusia. Begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Tuhan merelakan anaknya atau putranya yang tunggal untuk diberikan pada manusia. Maka salib ini jalan pemberian atau cinta kasih Allah yang paling besar bagi kita. Dikatakan di dalam Injil kemudian, barang siapa percaya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, ia selamat, jiwa dan raga. Persoalannya, percaya tidak pernah mudah. Tapi paling tidak Bapak Ibu, percaya itu mengandung dua hal yang penting. Pertama, kita punya modal awal, kita ini dicintai Tuhan, sak elek-elek awak dewe, sak dosa-dosane awak dewe. Kita ini dikasihi Tuhan. Kita ini Allah itu berpihak pada kita. Allah itu mau mendengarkan kita kalau kita percaya. Tapi percaya juga bicara soal bagaimana aku menghayatinya. Maka salib yang kita terima, salib yang kita percayai, itu adalah jalan pemberian diri Tuhan. Anugerah bagi kita. Sesuatu yang di samping itu anugerah, tapi juga harus dikejar. Caranya piye? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Seberapa besar aku memberikan diriku untuk orang-orang yang aku kasih? Seberapa besar aku tuh selalu dihidupi? Aku semakin semangat ketika aku memberi pada orang yang aku kasih, pada orang-orang di sekitarku, bahkan pada orang yang tidak aku kenal. Disinilah letak kemudian bahwa salib tanda keselamatan bukan hanya milikku, tapi milik orang yang ada di sekelilingku ketika aku menghayati dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jalan salib ini, jalan keselamatan ini, jalan Tuhan ini tidak pernah mudah. Tidak pernah kemudian tanpa cobaan. Tidak pernah tanpa tantangan. Maka ketika kita berdoa,
mengawali dengan salib. Kita sadar bahwa kita ini hanya pengikut Tuhan yang ingin menyelaraskan hidup kita dengan salib itu. Kita mensyukuri, kita memohon, kita berdoa bagi orang lain, diawali dan diakhiri dengan salib. Di rumah, ketika kita masuk ke rumah, ketika pemberkatan rumah, ingat, yang diberkati bukan hanya rumah, tapi keluarga itu. Dan selalu ada pemberkatan salib. Di tempat kerja, saya sering lihat teman-teman kerja saya itu di mejanya ada salib kecil. Itu juga tanda bahwa paling tidak aku eling. Hidupku adalah pemberian diri juga untuk orang-orang yang aku kasih. Sehingga apapun yang terjadi di kerjaanku, stres-stresku, aku maknai sebagai sesuatu yang bernilai untuk hidupku dan orang yang aku kasih. Di tempat kerja, di perjalanan, di pertemuan-pertemuan, di perpisahan, bahkan nanti ketika kita dimasukkan di tanah, romo atau asisten imam, terimalah salib, lambang keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian berarti, demikian besar, demikian kuat makna salib dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Maka jangan pernah lelah untuk melihat salib, supaya kita ingat inilah jalan Tuhan bagi kita, inilah hidup kita, inilah pemberian diri kita. Hanya dengan cara itu, sekali lagi kita selamat dan kita membawa orang lain juga pada keselamatan.